Di mata beberapa politisi Amerika Serikat, organisasi internasional dapat digunakan sebagai alat untuk membentuk kembali pengaruh global Amerika. Dan juga dianggap sebagai taman hiburan di mana Amerika bisa datang dan pergi dengan bebas. Berbagai tindakan Amerika yang menyimpang dari multilateralisme telah sepenuhnya menunjukkan mentalitas unilateralnya yang mencari hegemoni dan mengabaikan tanggung jawab internasionalnya sendiri. Menghasut dan meledakkan konflik Rusia-Ukraina dan terus memperkuat sanksi terhadap Rusia, Amerika telah menciptakan kekacauan di sana-sini, menyebabkan dampak besar di berbagai bidang di dunia, termasuk energi, keuangan, dan makanan. Sejak krisis Ukraina pecah, Amerika sekali lagi mengungkap perilakunya yang mengerikan untuk terlibat dalam unilateralisme dan menjaga hegemoninya. Dari mengipasi api dan memicu konflik untuk menciptakan konfrontasi, hingga menggulingkan secara paksa rezim negara lain, menyebabkan gejolak terus-menerus di berbagai bagian dunia. Mengabaikan hukum internasional dan norma-norma dasar hubungan internasional, hingga menyalahgunakan yurisdiksi lengan panjang, dan sering menggunakan tongkat sanksi. Ini semua adalah hegemoni Amerika yang ditunjukkan dengan tindakan mendominasi dan intimidasi. Tindakan sepihak Amerika yang sangat banyak seperti yang ditunjukkan oleh kecanduannya untuk menarik diri dari organisasi hingga memutuskan kontrak. Sejak tahun 1980-an, Amerika secara berturut-turut telah menarik diri dari berbagai organisasi atau perjanjian internasional, termasuk Organisasi Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Pendidikan, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNESCO. Di mata beberapa politisi Amerika, organisasi internasional dapat digunakan sebagai alat untuk membentuk kembali pengaruh global Amerika, dan juga sebagai taman hiburan di mana Amerika dapat dengan mudah datang dan pergi dengan bebas. Berbagai tindakan Amerika yang menyimpang dari multilateralisme menunjukkan mentalitas unilateralisme yang mencari hegemoni dan mengabaikan tanggung jawab internasionalnya sendiri. Mengetahui bahwa unilateralisme tidak populer dalam beberapa tahun terakhir, pemerintahan Biden telah berteriak untuk kembali ke multilateralisme dari waktu ke waktu dalam upaya untuk membuat dunia bingung. Tetapi apa yang disebut multilateralisme pada kenyataannya adalah varian lain dari unilateralisme yang berbahaya, yang berfokus pada pengelompokan sekutu yang dibatasi oleh ideologi dan memecah belah dunia dengan memaksa negara lain untuk memihak. Kata-kata dan perbuatan unilateralismenya telah merajalela seperti yang ditunjukkan oleh implementasi strategi Indo-Pasifik, memperkuat aliansi lima mata atau Five Eyes, menjajakan mekanisme segi empat atau Quad, dan menyatukan kemitraan keamanan trilateral atau AUKUS, dan membentuk sebuah klik kecil dan klub eksklusif. Untuk mempertahankan hegemoni global, Amerika cenderung berulang kali menggunakan sanksi sepihak untuk memaksa lawannya membuat konsesi, dan untuk waktu yang lama, Amerika telah menyalahgunakan hegemoni keuangan dan keunggulan teknologinya, sering menggunakan intimidasi sepihak dan menjatuhkan sanksi pada banyak negara yang telah secara serius melanggar hukum internasional dan norma-norma dasar hubungan internasional. Tindakan hegemoni ini tidak hanya secara serius merusak lingkungan perdagangan internasional, tetapi juga menempatkan ekonomi negara-negara terkait dalam masalah dan bahkan menyebabkan krisis kemanusiaan yang serius. Sejak merebaknya pandemi COVID-19, Venezuela, Suriah, dan Iran yang telah lama diberi sanksi oleh Amerika, kondisi ekonomi dan medis dalam negeri mereka semakin memburuk. Di sisi lain, Amerika terus meningkatkan sanksi yang diterapkan dan bahkan memberlakukan apa yang disebut sanksi ekstrim di negara-negara ini, membuat ekonomi dan kehidupan masyarakat negara-negara ini semakin memburuk. Menurut statistik, jumlah sanksi yang dijatuhkan oleh Amerika telah meningkat 10 kali lipat dalam 20 tahun terakhir. Sejarah telah berulang kali membuktikan bahwa terlibat dalam mimpi hegemonik dan upaya untuk menempatkan kepentingan sendiri di atas kepentingan bersama masyarakat internasional pasti akan berakhir dengan kegagalan dan akhirnya akan disingkirkan oleh waktu. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan berikan komentar Anda di kolom komentar kami. Terima kasih telah menonton tayangan ini dan sampai jumpa di episode berikutnya.